Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anjarweni dengan NPM 20100104449. Saya dari kelas 5C reguler Pagi Banjarbaru. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi sintak analisis dalam teknik kompilasi. Langsung saja kita saksikan materi selanjutnya. Oke, sintak analisis atau biasa disebut dengan parser merupakan alur kedua dari compiler yang bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh analisis leksikal. Analisis sintaks ini bergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan karena setiap bahasa pemrograman memiliki bentuk sintaks yang berbeda-beda. Analisis sintaks memiliki input yang berupa token yang berasal dari scanner dan source code. Kemudian proses pendeteksian atau pengenalan token biasanya disebut dengan parsing. Tugas sintak analisis yang pertama yaitu mengelompokkan token-token ke dalam kelas sintaks atau ke dalam bentuk sintaks seperti prosedur, statement, dan expression. Kemudian yang kedua, grammar, yaitu sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Grammar ini dipakai oleh analisis sintaks untuk menentukan struktur dari program sumber. Yang ketiga, pohon sintaks. Pohon sintaks ini dihasilkan untuk analisis semantik yang bertugas menentukan maksud dari program sumber. Berikut merupakan alur kerja dari parser. Posisi parser dalam kompilator. Kemudian ketentuan dalam parser. Yang pertama, deretan token. Deretan token ini dihasilkan oleh penganalisa leksikal. Kemudian ada pohon parse. Pohon parse ini dibentuk berdasarkan aturan grammar yang ditetapkan untuk parse. Kemudian kesalahan sintak. Kesalahan sintak ini sering terjadi ketika pola deretan token tidak memenuhi ketentuan grammar untuk parse. Kemudian ada syntax tree. Syntax tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol variabel menjadi simbol terminal. Bisa dilihat pada layar terdapat gambaran dari syntax tree. Setelah itu ada parsing atau proses penurunan. Di sini parsing terdiri menjadi dua, yaitu ada penurunan terkiri dan penurunan terkanan. Penurunan terkiri atau bisa dibilang simbol variabel yang paling kiri diturunkan atau dituntaskan terlebih dahulu, dan sebaliknya pada penurunan terkanan variabel yang paling kanan yang akan diturunkan atau dituntaskan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan urutan kemunculan token, yaitu kebutuhan waktu eksekusi, kemudian penanganan kesalahan, dan yang ketiga penanganan kode. Kemudian di sini ada metode parsing. Metode parsing terdiri menjadi dua, yaitu metode parsing top down. Di sini metode parsing top down merupakan penelusuran yang dilakukan dari simbol awal sampai dengan simbol terminal. Metode ini dilakukan menggunakan proses backtrack atau dikerjakan secara brute force. Misalnya, pada saat mengerjakan suatu langkah yang disebut X yang menyebabkan kesalahan, maka akan dilakukan proses backtrack
di mana proses kembali ke kondisi terakhir sebelum mengerjakan langkah X tersebut. Kemudian ada no backtrack atau dikerjakan secara recursive di scan parser. Proses ini mencoba semua kemungkinan secara terstruktur. Namun kelemahannya yaitu relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan alokasi memori yang lebih besar. Kemudian ada metode parsing bottom up. Pohon parser dibangun dari daun menuju ke puncak pohon. Penelusuran dilakukan dari simbol terminal menuju ke simbol awal atau kebalikan dari metode parsing top down tadi ya. Di sini metode parsing bottom up dapat dilakukan menggunakan proses shift reduce parsing, operator precedence parsing, simple precedence grammar parsing, dan LR grammar parsing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sintak analisis dalam teknik kompilasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.